Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 11 sampai 28. Semoga santapan jiwa kita hari ini menjadi suatu kekuatan bagi hidup kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikan uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam satu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya, serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruki ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Dan setelah mengatakan perumpamaan itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik tentang Injil hari ini, ketika Yesus memberikan mereka suatu tanggung jawab kepada hamba-hambanya, ya, tanggung jawab untuk memproduksi dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan mereka. Perjalanan iman kita seperti itu. Setiap kita diberikan tanggung jawab iman kita, baik dalam kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga, dan apapun panggilan hidup kita, cara hidup kita, kita semua dipanggil. Dan Tuhan memberikan setiap kita tanggung jawab untuk dijalankan. Ya, tentu pada akhir dari suatu proses perjalanan, Tuhan akan meminta kita pertanggungjawaban atas setiap pekerjaan yang dikehendaki Bapa kepada kita. Tentu ada yang mendapat 10, 5, atau 1. Bahwa Yesus ini melihat kualitas.
Setiap orang diberikan talenta, diberikan suatu kekuatan, diberikan segala sesuatu oleh Allah. Dan tentu dalam menghasilkan akan terjadi perbedaan. Ya, setiap orang akan menghasilkan buah-buah yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Tetapi bagi Tuhan bukan soal seberapa banyak, tetapi seberapa besar tanggung jawab kita kepada kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita sungguh menjalankan kehidupan ini dengan indah? Apakah kita merawat, menjaga, melindungi karya ciptaan Tuhan? Apakah kehidupan iman kita benar-benar telah menghasilkan buah-buah kerajaan Allah dalam hidup? Dan tentu ini suatu refleksi dalam hidup kita, bahwa setiap orang yang setia dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kecil maupun besar, bahwa Tuhan akan memberikan suatu tanggung jawab kepadanya. Hanya kepada orang yang bertanggung jawab yang bisa menyelesaikan tugas. Nah, tentu itu terjadi dalam kehidupan. Jangan pernah memberikan kepada orang yang pemalas, maka segala sesuatu yang dikerjakan tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, saudara-saudari, Yesus mengajak kita hari ini, barang siapa yang setia dalam hal kecil, ia bisa setia dalam hal besar. Barang siapa yang bisa melakukan pekerjaan Allah saat ini, pekerjaan yang kecil, maka dalam perkara yang besar, Tuhan akan selalu menolong dan memberikan suatu kekuatan baru dalam hidupnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.